harga emas kembali tertekan. Emas spot anjlok 1,3% ke 4.595,93 dolar Amerika per ons setelah inflasi Amerika naik 3,7%, sedikit di atas ekspektasi pasar. Data ini memicu spekulasi bahwa The Fed bisa menaikkan suku bunga bulan depan. Sementara dolar Amerika ikut menguat 0,3% dan membuat emas semakin mahal bagi investor global. Kini, pasar menanti sinyal terbaru dari The Fed yang bisa menentukan arah emas berikutnya. Meski terkoreksi, peluang emas kembali menembus 5.000 dolar Amerika masih terbuka. Pelaku pasar bahkan melihat potensi rekor baru pada 2027, terutama jika ekspektasi penurunan suku bunga kembali menguat. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan pembicaraan Iran-Oman terkait Selat Hormuz, pertanyaannya, apakah pelemahan ini hanya sementara sebelum emas kembali mencetak rekor? Aksi demo di depan DPR MPR RI hari ini berpotensi bikin lalu lintas Jakarta tersendat. Sejumlah ruas strategis seperti Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, Asia Afrika hingga akses Semanggi dan Selipi diperkirakan terdampak. Polisi siapkan rekayasa lalu lintas situasional. Ruas mana saja yang perlu dihindari? Korban gempa di Nusa Tenggara Timur kembali bertambah. BNPB mencatat 87 orang meninggal dunia dan 1.298 orang mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga meningkat menjadi 150.576 orang. Sementara itu, gempa susulan masih terjadi dengan total mencapai 5.012 kali. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal 2 2026 melebar 12,5 miliar dolar Amerika atau 3,3% dari produk domestik bruto. Pelebaran defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan Indonesia melebar pada kuartal 2 2026. Defisit tercatat sebesar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,3% dari produk domestik bruto, atau meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 1% dari PDB. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Reni Prakoso mengatakan pelebaran defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya impor minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, surplus neraca perdagangan non-migas juga tercatat lebih rendah. Penurunan surplus tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor non-migas untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi domestik yang masih tinggi. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Indonesia dan Jerman terus memperkuat hubungan ekonomi melalui pengembangan kerjasama di sejumlah sektor strategis. Menko Perekonomian menjelaskan upaya memperkuat investasi dari Jerman didorong mulai dari investasi energi terbarukan, semikonduktor hingga pendidikan vokasi. Dalam pertemuan tertutup antara delegasi pemerintah Jerman dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia mendorong sejumlah proyek potensial di sektor energi terbarukan serta penguatan rantai nilai industri semikonduktor untuk menjadi tujuan investasi Jerman ke depannya. Selain itu, kerjasama pendidikan vokasi turut menjadi perhatian dikarenakan Jerman dinilai memiliki keunggulan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan. Seperti diketahui, Jerman merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan lebih dari 250 perusahaan asal Jerman telah menjalankan bisnis serta beroperasi di Indonesia dengan total investasi kumulatif sepanjang 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika. Hampir 4 billion US dollar, dan tadi disampaikan kepada Menteri Commerce bahwa kita akan ada rapat untuk terus bagaimana kita bisa meningkatkan proyek-proyek green energy ini untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan termasuk juga dari KfW.
Dan kalau kita ketahui bahwa Jerman mempunyai keunggulan di bidang riset serapan, precision manufacturing, standar industri, dan inilah yang kita ingin kerjasamakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara itu, Menteri Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha Jerman memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. A long-standing trustful cooperation, especially in the development cooperation, and I'm looking to strengthen our cooperation in the economic sector and also development. So we talked about how we can strengthen German businesses being part of sustainable development in Indonesia, especially in the field of renewable energy. Selain investasi, kedua pihak juga membahas perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang diharapkan dapat ditandatangani pada tahun ini. Airlangga menambahkan keunggulan Jerman dalam riset terapan precision manufacturing dan standar industri menjadi bidang yang akan terus dikembangkan dalam kerjasama kedua negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong semua pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan pembangkit panas bumi atau PLTP, di mana potensi energi berbasis panas bumi atau geothermal di Indonesia cukup besar. Menurut Bahlil, Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23,2 gigawatt, namun baru 11,6% yang telah menjadi kapasitas terpasang. Pemerintah kini mendorong percepatan pengembangan melalui pembenahan regulasi, insentif, dan penegasan kepada pengembang agar konsesi yang sudah diperoleh tidak berhenti tanpa realisasi proyek. Pemerintah sendiri menempatkan pengembangan panas bumi sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi sebagai terobosan energi alternatif. Pemanfaatan panas bumi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian SDM, total potensi panas bumi nasional mencapai 23.202,77 megawatt. Sedangkan kapasitas terpasang 2.776,39 megawatt. Sekitar 88,4% potensi tersebut masih belum tergarap. Bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia yang mempunyai resource terhadap geothermal. Kita nomor 1, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor 2, Amerika masih nomor 1. Akselerasi pengembangan energi panas bumi di Indonesia terus dimaksimalkan. Langkah strategis dilakukan untuk mendukung target peningkatan kapasitas pembangkit, sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional berbasis geothermal. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, PGE mendapatkan surat penugasan untuk pengembangan potensi sumber daya panas bumi PSPE Cubadak Panti.